Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, kita sudah pelan-pelan, kita sudah memasuki hari yang kesekian dari bulan Ramadan. Ini artinya kita juga sudah dekat atau pelan-pelan juga sudah mulai mendekat dengan perpisahan dari bulan Ramadan. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, manusia itu adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu adalah makhluk sosial secara fitrah. Artinya tidak memungkinkan seseorang itu bisa beres hidup sendirian. Pasti dia membutuhkan campur tangan daripada orang lain. Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, sepinter apapun, apa iya dia bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain? Tidak bisa. Kita adalah makhluk sosial. Makanya ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minan nas. Kita perbaiki hubungan dengan Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan manusia karena kita membutuhkan manusia. Dan ketahuilah, salah dalam berhubungan dengan manusia, salah dalam bermuamalah dengan manusia, akibatnya fatal. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia ini mengerikan. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih kita ini sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim itu hubungannya dengan muslim lainnya ibarat satu jasad. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'attufihim mathalul jasadil wahid. Atau dalam riwayat mathalul jasad. Permisalan orang mukmin di dalam sikap saling mencintai, saling mengasihi, dan sikap lemah lembut itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Jika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian yang lain juga akan ikut merasakan sakit, ya, ikut nggerges, bahkan ikut demam, tidak bisa tidur. Kan tidak mungkin ada satu bagian tubuh yang sakit kemudian yang lainnya enjoy saja. Mesti akan ada efeknya, mesti akan ada akibat yang juga dirasakan oleh bagian tubuh yang lain. Itulah permisalan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Kita sebagai umat Islam ini harus pintar-pintar bersosial. Kita harus baik-baik di dalam berinteraksi. Makanya hadis-hadis ataupun dalil-dalil keterangan ulama tentang bagaimana seorang muslim ya ketika berinteraksi harus memiliki wajah yang berseri-seri, kemudian murah senyum, tutur katanya yang baik dan lain sebagainya, memiliki kepekaan, itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jangan sampai kita hubungannya dengan Allah beres, tapi hubungan dengan hamba Allah, hubungan dengan manusia kita bermasalah. Kita ketus, kita tidak peka, tidak ngerti keadaan saudara kita. Jangan sampai seperti itu. Ada satu hadis yang mengerikan. Ini perlu jadi pelajaran dan perhatian bagi kita. Bahwasanya kelak akan ada seorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang begitu luar biasa. Pahala salat, pahala zakat, pahala puasa dan lain sebagainya. Pahala yang sangat-sangat banyak. Namun ketika hidup dia pernah mencela fulan, ketika hidup dia pernah merendahkan kehormatan fulan, pernah memukul fulan dan lain sebagainya.
maka orang-orang yang terdolimi ini mereka akan menuntut, dan Allah akan ambilkan pahala dari orang yang zalim diberikan kepada orang yang mendolimi, sampai ketika pahalanya sudah habis. Namun para penuntut, orang-orang yang terdolimi ini masih banyak jumlahnya, maka Allah akan ambilkan dosa orang yang terdolimi dan akan diberikan kepada orang yang zalim. Intinya apa? Intinya kita harus pintar-pintar dan hati-hati di dalam bermuamalah. Seorang muslim harus pintar di dalam bermuamalah, harus pintar di dalam bersosial. Ya, kita juga pintar bersikap, ramah dengan orang. Ya, lebih-lebih kita orang Indonesia itu terkenal dengan ramahnya, terkenal dengan lembutnya. Ini sebuah nikmat tentunya. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ini secara tidak langsung ada hal-hal yang mengajarkan kita bersosial, mengajarkan kita hidup bersama. Siang hari umat Islam semuanya, ya, semuanya selain orang yang punya uzur, semuanya diwajibkan untuk puasa. Waktu makannya pun, waktu berbukanya pun serempak ketika matahari terbenam. Ini sesuatu secara tidak langsung kalau kita renungi adalah penyatuan umat. Begitu juga kita diajarkan untuk memiliki kepekaan kepada saudara kita. Ketika kita merasakan lapar, maka kita bisa merasakan, oh seperti ini mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Dan ketahuilah, masih ada di masyarakat kita mereka yang kekurangan, mereka yang kesulitan makan, mereka yang tidak takut kepada suara-suara horor, tapi khawatir terhadap suara token listrik ketika sudah bunyi, lebih mengerikan. Ada saudara kita yang seperti itu. Kita peka, saudara sekalian, kita peka. Ya. Dan begitu juga di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman fakana lahu ajruh. Atau kama qala Nabi. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala si orang yang berpuasa. Ini kan tentang ibadah yang berkaitan dengan sosial. Dalam soft tarawih kita berdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, di masjid, bersama dengan saudara-saudara kita, tidak peduli mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia orang pintar, mau dia yang lain sebagainya, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, semuanya kita berdiri dalam soft salat menghadap kepada Allah. Ini juga secara tidak langsung pendidikan sosial yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Sekali lagi, jangan sampai seseorang terhalang untuk mendapatkan hidayah gara-gara sikap kita yang kurang baik. Sekali lagi, jangan sampai citra ajaran Islam, citra sunnah Nabi tercoreng gara-gara para pembawanya ini yang bermasalah. Terlebih para aktivis dakwah, para ustadz-ustadzah. Ya, kesalahan kita sedikit saja akan diperhatikan oleh masyarakat kita. Ya. Dan juga tentunya umum kepada semua saudara sekalian, ya. Kita perbaiki diri kita di hadapan Allah dan kita perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara muslim. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.